Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adnan Nurfahri, absen 2 dari kelas 10I. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah atau kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Apa itu sumber sejarah? Jadi, sumber sejarah disebut juga data sejarah. Dalam bahasa Inggris, data adalah bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya datum. Kata datum berasal dari bahasa Latin yang mengandung arti pemberian. Data sejarah atau sumber sejarah juga mempunyai pengertian seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lampau. Penggunaan data atau sumber dalam belajar sejarah menjadi sangat penting karena sejarah merekonstruksi peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jenis-jenis sumber sejarah. Sumber sejarah dibagi 5. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, berdasarkan waktu dan asal sumber. Yang keempat, berdasarkan bentuk dan wujudnya. Yang kelima, berdasarkan sifat sumbernya. Jadi yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Ada sumber primer, berasal langsung dari masa peristiwa itu terjadi dan merupakan kesaksian dari pelaku atau saksi mata. Contohnya naskah proklamasi, surat pribadi. Dan ada juga sumber sekunder, dibuat oleh seseorang yang tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, tetapi berdasarkan penafsiran atau analisis dari sumber primer. Dan contoh buku sejarah yang ditulis sejarawan modern tentang kerajaan Majapahit. Dan ada juga sumber tersier, merupakan hasil olahan dari sumber primer dan sekunder, biasanya berupa rangkuman atau ringkasan. Contohnya buku sejarah yang ditulis berdasarkan penelitian ahli ensiklopedia. Yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Sumber tertulis, dokumen atau catatan yang merekam peristiwa sejarah. Contoh, prasasti, naskah kuno, surat kabar. Sumber lisan, informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut, biasanya melalui cerita dari generasi ke generasi. Contohnya tradisi lisan, legenda, wawancara dengan saksi mata. Sumber benda, artefak, peninggalan fisik yang dibuat oleh manusia. Contohnya gerabah, patung, mata uang kuno. Sumber audio visual, rekaman suara atau gambar yang mendokumentasikan peristiwa. Contohnya rekaman video peristiwa sejarah atau foto. Yang ketiga, berdasarkan waktu dan asal sumber. Sumber primer, sumber yang dibuat pada saat peristiwa terjadi, langsung dari pelaku atau saksi mata. Contoh, catatan harian, arsip, surat, foto, film. Sumber sekunder, sumber yang dibuat setelah peristiwa terjadi oleh pihak yang tidak terlihat langsung tetapi menafsirkan dari sumber primer. Contohnya buku sejarah, biografi, artikel. Sumber tersier, sumber yang disusun berdasarkan laporan dari sumber primer dan sekunder. Contohnya buku ensiklopedia atau buku teks yang merangkum banyak informasi dari sumber lain. Yang keempat, berdasarkan bentuk dan wujudnya. Sumber tertulis, sumber sejarah yang berupa tulisan atau catatan. Contohnya naskah kuno, prasasti, dokumen resmi. Sumber lisan, sumber sejarah yang didapatkan dari cerita atau kesaksian langsung dari pelaku atau saksi sejarah yang diceritakan secara lisan. Contohnya tradisi lisan, cerita rakyat, dan hasil wawancara dengan saksi sejarah. Sumber benda, artefak, sumber sejarah yang berupa benda-benda peninggalan fisik dari masa lalu. Contohnya candi, patung, alat perang. Sumber audio visual, sumber sejarah yang berupa rekaman audio visual atau keduanya. Contohnya film, foto, rekaman video. Dan yang terakhir, berdasarkan sifat sumbernya. Sumber primer, kesaksian langsung dari pelaku atau saksi mata serta benda-benda yang ada pada saat peristiwa terjadi. Sumber sekunder, sumber yang dibuat setelah peristiwa berakhir dan merupakan interpretasi dari sumber primer.
Sumber tersier, sumber yang disusun dari gabungan sumber primer dan sekunder seperti buku ensiklopedia. Terima kasih semua sudah menyimak video sampai akhir. Bye-bye. Oh, wow.